Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu baik ya. Amin. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPS ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebelumnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapakah yang hari ini tidak hadir? Alif sakit, Alif sakit. Alif, oke, nanti Ibu absen dulu ya. Alif sakit. Terus siapa lagi? Rupiah ada. Rupiah apa? Oke, siapa lagi? Tiara ada. Tiara apa? Baik, siapa lagi? Sudah? Oke ya. 3 orang yang tidak masuk hari ini ya. Baik, yang 3 orang kalau memang sakit, kita bersama-sama doakan semoga teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesehatan atau kesembuhan ya. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu bertanya, di minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa? Perdagangan internasional. Tentang perdagangan internasional. Adakah yang masih ingat perdagangan internasional itu apa ya? Ya, Bu. Oke, silakan kasih. Ya, menurut pendapat saya, perdagangan internasional adalah kegiatan mengekspor dan mengimpor barang ke luar negara yang bersifat internasional. Perdagangan internasional juga merupakan kegiatan membeli atau mengekspor barang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk yang ya. Oke, selain dari perdagangan internasional, ada juga manfaat ya. Manfaat dari perdagangan internasional. Adakah yang masih ingat manfaat perdagangan internasional itu apa saja? Oke, silakan Nurul. Manfaat internasional memperluas keunikan dari organisasi karena teknologi modern memperluas lapangan kerja. Oke, betul sekali Nurul. Tepuk tangan dong buat Nurul. Masih ingat materi-materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Baik, untuk kali ini ya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari materi yang akan kita laksanakan hari ini. Materi yang akan kita laksanakan hari ini adalah materinya adalah pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah. Nah, apa saja sih di dalamnya nanti akan kita kupas setelah ini ya. Ibu akan sampaikan dulu. Nah, tadi sudah disampaikan apa pengertian dari perdagangan internasional. Saya sudah menjawab. Dan apa manfaat dari perdagangan internasional? Tadi Nurul sudah menjawab juga dan alhamdulillah jawabannya benar semuanya. Itu artinya apa? Kalian masih ingat tentang materi yang lalu yang sudah pernah kita pelajari ya. Nah ini ya, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Itu adalah pengertian dari perdagangan internasional. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya di sini yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa setiap negara. Yang kedua, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan
mendorong kemajuan fintech gitu ya, dan lain-lain. Ada beberapa, ada 9 ya manfaat dari perdagangan internasional. Baik, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan definisi kreativitas dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri wirausahawan dengan runtut. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan peran wirausahawan dengan rinci. Dan yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep ekonomi kreatif dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis lingkup industri kreatif yang berkembang di masyarakat dengan tepat. Yang keenam, peserta didik mampu menyajikan praktik pembuatan jenis makanan ya. Nanti itu akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang ketujuh, peserta didik mampu mempresentasikan hasil praktik produk yang dibuat. Nanti kan kalian akan membuat produk ya. Baik, itu adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai. Baik, anak-anak, biar kita semangat, kita bernyanyi bersama dulu ya. Boleh kalian ikut bareng-bareng nyanyi ya, biar kalian semangat. Di pagi hari biar kita semangat semua, oke? Ya. Ya, ambil anaknya. kalian menjadi 5 kelompok ya. Setelah pembagian 5 kelompok itu kalian silakan berdiskusi kelompok di kelompoknya masing-masing. Nah, apa Bu yang didiskusikan? Yang akan kita diskusikan adalah tentang ekonomi kreatif ya. Baik, sebelumnya
dengan melihat dan menyaksikan video pembelajaran ya tentang ekonomi kreatif. Nah, silakan semuanya disimak videonya. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak orang-orang yang menggagas Silakan disimak videonya ya. demi meningkatkan kesejahteraannya. Di antaranya adalah ekonomi kreatif. Pada video kali ini akan fokus membahas secara lengkap tentang ekonomi kreatif. Disimak sampai habis ya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Selain kreativitas, pengetahuan serta ide juga menjadi aset penting agar Itu tadi adalah video pembelajaran terkait tentang materi ekonomi kreatif. Baik, Ibu akan lebih jelaskan lagi. Kamu bisa lihat di sini terkait tentang kreativitas itu apa sih, gitu ya. Nah, ini akan diwajibkan dari kita ini berkaitan dengan Penutupan program kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Said Surakarta 2022 ditandai dengan sejumlah lomba. Salah satunya adalah lomba ibu-ibu memasak dengan bahan dasar singkong. Lomba yang digelar di Gagak Sifat Boyolali, Jawa Tengah ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat. Hal itu berkenaan. Oke ya, itu tadi adalah video terkait ekonomi kreatif yang dilakukan oleh warga atau ibu-ibu dari mana tadi? Dari Jawa Tengah ya, Boyolali, Jawa Tengah. Nah ternyata dalam ekonomi kreatif itu bisa kamu tadi saksikan dari video tadi, ternyata banyak sekali sesuatu yang memang bisa kita ciptakan yang tadinya itu hanya bahan dasar yang nilainya cuma tidak seberapa, tetapi ketika bahan dasar tersebut diolah dengan kreatif ya akhirnya apa? Bisa mempunyai nilai jual yang tinggi. Bisa dipahami? Pasti ya, kreatif itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan sama Eca juga terkait kreativitas itu apa gitu ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan dan itu mudah-mudahan bisa membuka lebih luas lagi wawasan kalian terkait ekonomi kreatif. Kira-kira nih ya, di daerah tempat tinggal kalian nih, ada nggak sih yang semacam dilakukan oleh warga setempat yang berhubungan dengan ekonomi kreatif yang tadi dilihat videonya yang kita lihat secara bersama-sama? Ada nggak? Di mana kira-kira? Aku Bu, Ya, boleh. di daerah tempat tinggal aku, ada warga setempat yang memproduksi keripik dari bahan pangan singkong. Ya. Keripiknya itu ada keripik pisang, keripik ubi, tapi mayoritas keripik terbuat dari singkong. Dan warga setempat menjualnya nggak di daerah itu aja, tapi bisa sampai ke Jakarta. Oh, oke. Berarti tadi Chelsea menyebutkan itu tempat daerah Chelsea tinggal ya. Di mana itu, Chelsea? Di daerah mana, Chelsea? Di daerah Lombok ya. Luar biasa ternyata. Iya, betul ya. Selain di Lombok mungkin ada lagi yang lain? Aku Siapa? Oh, oke, Rini. Silakan, Rin. di sekitar rumah ini juga ada yang Ya. memproduksi makanan tradisional yang bahan dasarnya terbuat dari singkong kayak atimus, Timus. combro, misro, Hmm. juga. Terus itu juga nggak cuma dijual di sekitar rumah doang, tapi bisa ke Rangkas juga, ke Rangkas. kota juga. Oke, di daerah Rini juga ternyata ada yang melakukan ekonomi kreatif ya. Bahan dasarnya lagi-lagi singkong ya. Kenapa sih Pak di daerah kita, daerah tempat tinggal kita di sini ya, kok rata-ratanya mereka melakukan kreativitas dengan menggunakan dasar singkong? Karena mayoritas di kita banyak yang bertani atau menanam singkong. Ya. Nah, untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, ya, menjadi 5 kelompok. Nah, kelompoknya bisa kalian lihat di sini.
Nah, ini adalah pembagian kelompok belajar IPS ya. Kelompok 1 ada Elsa, Manda, Mira, Firzi, Alif, dan Fitri. Mungkin yang tidak sekolah tidak apa-apa ya. Kalian seadanya aja yang masuk saja mungkin. Kira-kira kalian berebut ya. Masing-masing kelompoknya berebut. Kira-kira makanan apa yang akan kalian buat? Bahan dasarnya adalah bahan dasar singkong. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau misalkan bisa dipahami, silakan kalian diskusikan jenis makanan apa yang akan kalian buat nanti. Ya. Ya. Boleh ya. Oke, kalau kalian misalkan sudah menentukan, ya, sudah menentukan makanan apa yang akan kalian buat, ini ibu kasih kalian perancangan makanan yang berbahan dasar singkong. Jadi kalian buat rancangan produk yang akan kalian buat. Oke, bisa sudah. Boleh di. Baik anak-anak, untuk hari ini ya kegiatan belajar IPS-nya mungkin sampai rancangan dulu ya. Nah, untuk minggu depan tugasnya dari rancangan yang sudah kalian buat di kelompoknya masing-masing, silakan kalian buat produknya, gitu ya. Produknya dan produknya itu bisa kalian buat dengan menggunakan video kreatif. Silakan buat video kreatif dari proses pembuatan awal sampai dengan akhir, ya. Nah, nanti video kreatif tersebut bisa kalian kumpulkan dan dipresentasikan masing-masing kelompok. Itu Ibu cukupkan sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
dari bahan utama singkong. Nah, yang kelompokan 2 yaitu makanan misro. Ini dia cara pembuatannya. Ekonomi kreatif yang kami buat itu produknya makanan misro. Nah, nama produk dari yang akan kami yaitu Misro So Much. Kenapa disebut Parang, pisau, saringan, dan juga baskom itu untuk wadah. Beda dari kelompok sebelumnya, kita bahan dasar dari kita membuatnya dari daun singkong. Nanti kita membuat bakwan tentara. Untuk membuat bakwan tentara ini adalah yang pertama daun singkong, tepung terigu, penyedap rasa, minyak, wajan, sendok. Tiba-tiba dipanggil, Pak. Tiba-tiba dipanggil, diajak. Lalu siapkan oncom yang sudah dimasak, bentuk adonan lalu ditambahkan oncom di dalamnya. Setelah itu bentuk adonan menjadi berbentuk oval, simpan adonan yang sudah dibentuk, lalu siapkan wajan yang sudah berisi minyak panas, masukkan adonan ke dalamnya. Setelah itu goreng combro hingga berwarna kecoklatan, lalu angkat combro ke saringan dan selesai. Combro sudah siap dihidangkan. Sayang, Bu Emma nangis. Kalau modalnya itu 20.000. Ini jadi cerita dia. Kita jual, Bu. Ini. Gimana sih cara bikin gula merah? Gula merah dan garam hingga halus dan tercampur rata. Lalu cepat digoyang sampai dipadatkan. Juga beberapa yang menjual makanan-makanan yang sama seperti ini gitu ya. Karena kalian menjualnya di sekolah dan alhamdulillah hasil penjualannya pun lumayan gitu ya. Itulah yang disebut dengan ekonomi kreatif. Kalian bisa berpikir ide-ide yang kreatif sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang tadinya nilainya biasa saja, tapi ketika kalian olah dengan ide-ide yang kreatif, akhirnya apa? Akhirnya si barang tersebut bisa mempunyai nilai jual gitu ya. Nah, mungkin sekarang di sini kalian masih berpikirnya baru singkong gitu. Mungkin nanti kedepannya ada lagi yang mau menjual, membuat sesuatu dengan ide yang kreatif, bukan hanya makanan ya. Bisa misalkan membuat apa yang sehingga itu bisa menghasilkan nilai yang tinggi gitu. Di sini juga dari kelompok 1 tadi membuat misro ya, ada sambungannya, ada terusannya katanya sudah. Oke, itu berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok ya
Silakan yang sudah siap, apa mau dari kelompok 1 dulu atau yang sudah siap dulu? Kelompok 1 sudah, silakan. Kelompok 1 berikan kesimpulannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Devanda, berasal dari kelompok 1. Kesimpulannya, dari bahan dasar singkong ini sangat memiliki banyak keunggulan. Modalnya 20.000, tapi produknya dijual 1.000. Terus, jika 1 kilogram singkong ini menghasilkan 10 box, maka akan memperoleh untung banyak sekitar 80.000-an. Selain Isro yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali, saya Musafti, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan dan evaluasi tentang pembuatan Habimus kemarin. Jadi, awalnya kemarin kita sudah merancang tentang pembuatan dari awal sampai selesai. Kemudian kita menyiapkan alat dan bahan, lalu kita langsung masuk ke proses pembuatan. Setelah selesai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Listiani, perwakilan dari kelompok 3. Kesimpulan dari materi tentang ekonomi praktikan yang kita pelajari dapat mengetahui bahwa bahan pangan yang sederhana bisa diproduksi. Mengeluarkan ide-ide kreatifnya, ya. Apalagi mungkin ada yang lain? Senang, seru, alhamdulillah bahagia lah ya, gitu kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini karena kalian sudah kreatif, kalian juga sudah bertambah ilmunya, wawasannya terkait ekonomi kreatif, ya. Oke, itu mungkin refleksi dari kalian dan alhamdulillah di akhir kegiatan pembelajaran ini Ibu sampaikan pada kalian bahwa ketika kalian bisa berpikir kreatif, ya, bisa mengeluarkan ide-ide yang kreatif, insya Allah itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus, akan menghasilkan sesuatu yang bernilai, gitu ya. Dengan bekal ilmu tentang ekonomi kreatif ini mungkin bisa kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, ya, bisa kalian laksanakan dan bisa juga kalian berpikir lebih kreatif lagi menghasilkan produk-produk yang lain selain yang sekarang kalian sudah buat, gitu ya. Terima kasih anak-anak, mungkin hari ini cukup sekian belajar IPS-nya dengan Ibu. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, ya. Di pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi yang baru, ya, setelah ekonomi kreatif, ya. Terima kasih, Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.